Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melia Eka Daryati. Saya merupakan dosen dari S1 Pendidikan Guru Anak Usia Dini di Universitas Bengkulu. Saya merupakan peserta pekerti gelombang ketiga yang diselenggarakan oleh Universitas Bengkulu di bawah unit LPMPP. Dan pelaksanaan pekerti gelombang 3 alhamdulillah sudah terlaksana dengan sangat efektif sesuai dengan prosedur dan tata tertib yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan di awal dan juga sesuai dengan arahan dari para instruktur. Dan pelaksanaan pekerti ini kami dari tanggal 1 hingga tanggal 8 Oktober menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Dan alhamdulillah pelaksanaan pekerti ini terkhusus untuk saya mendapat respon positif dari koordinator prodi dan mendapatkan izin untuk mengikuti pekerti kurang lebih dari tanggal 1 hingga sampai tanggal 8 Oktober 2021. Proses pelaksanaan pekerti berjalan dengan sangat efektif, sangat baik, apresiasi untuk para peserta dan para instruktur beserta panitia pelaksanaan pekerti. Adapun produk dari pelaksanaan pekerti ini yaitu profesionalnya para dosen untuk melakukan proses pengajaran. Baiklah, kita akan melakukan proses perkuliahan dengan topik alat permainan edukatif anak usia dini. Nah, untuk pertemuan saat ini itu kita sudah masuk ke pertemuan kelima. Para mahasiswa diharapkan memahami bahwa tujuan dari pelaksanaan perkuliahan kelima kita ini nantinya mahasiswa bisa memahami penggolongan alat permainan edukatif yang masuk ke dalam kriteria kecerdasan linguistik verbal. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa kecerdasan linguistik verbal itu ada 4 komponen ya. Ada 4 komponen yaitu kemampuan membaca, mendengar, berbicara, maupun kemampuan menyimak. Nah, sebelum masuk ke pertemuan inti ke pertemuan kelima ini, Ibu akan flashback pertemuan sebelumnya bahwa di pertemuan ini Ibu nampakkan ada hasil dari e-learning kita. Alhamdulillah sudah teman-teman unggah tugas di sana dan apresiasi sekali buat para mahasiswa yang sudah mengumpulkan tugas dengan tepat waktu. Silakan di-download materi Ibu yang ada di e-learning sehingga menjadi bekal untuk teman-teman memahami konteks atau materi yang akan kita pelajari dari hari kemarin sampai nanti hingga UAS seperti itu. Oke, sebelum mengikuti perkuliahan, marilah teman-teman kita melakukan icebreaker. Ibu minta teman-teman untuk tepuk semangat, oke ya. Kita dari hitungan ketiga kita akan melakukan icebreaker tepuk semangat ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Oke, Ibu harapkan pada pertemuan kelima ini mahasiswa Ibu tetap semangat karena Ibu berharap apapun yang dilakukan di rumah, mungkin sambil kuliah, bisa tetap efektif dan setidaknya memfungsikan belahan otak kiri maupun belahan otak kanan sehingga menjadi termotivasi untuk mengikuti perkuliahan pada pagi hari ini. Nah, untuk masuki pertemuan kelima, tadi di awal sudah Ibu jelaskan bahwa pada dasarnya tujuan untuk pertemuan kita kali ini bahwa mahasiswa memahami apa saja alat permainan edukatif yang bisa mencerdaskan kemampuan linguistik verbal anak, gitu ya. Jadi tadi sudah Ibu jelaskan bahwa kecerdasan linguistik verbal itu dibagi menjadi 4, gitu ya. Ada namanya kemampuan untuk menyimak, ada kemampuan untuk membaca, ada kemampuan untuk menulis, ada kemampuan untuk berbicara. Nah, jadi di sini Ibu mau tanya, apakah teman-teman pernah melihat media-media ini yang sudah Ibu tampilkan di PowerPoint-nya, gitu kan? Ibu yakin pasti pernah, karena media ini sudah jauh lama itu ada di masyarakat dan masyarakat juga banyak menggunakan media ini. Oke, media yang pertama ini merupakan media media bersifat balok, di mana di baloknya itu adalah potongan-potongan
huruf gitu ya. Nah, di sini ada huruf K, A, K, E, K. Jadi anak-anak tinggal mengurutkan kakek itu seperti apa hurufnya gitu kan. Nah, kalau yang di tengah ini itu seperti papan angka gitu ya. Papan papan angka bisa, papan huruf bisa. Tapi yang dicontohkan di sini ini adalah papan huruf gitu ya. Jadi bagaimana menjelaskan atau anak-anak disuruh mengeja mami, papi, buku, baju, bola, dasi maupun lucu dan laci gitu ya. Nah, ini yang ke sampingnya itu ada alat ya, alat untuk membaca juga tapi dia fokus untuk membaca huruf A, I, U, E, O. Nah, di bawah ini adalah pola di mana teman-teman nanti kalau mau mengajarkan kemampuan membaca anak itu bisa menggunakan ini bola. Jadi picah dulu gitu ada I, N, I. Ini ada B, O, ada L, A, bola gitu ya. Jadi ini salah satu caranya untuk mengajarkan kemampuan untuk anak-anak itu untuk membaca. Nah, kecerdasan linguistik verbal selanjutnya itu adalah kemampuan menulis. Nah, untuk menulis itu di anak usia dini merupakan sesuatu hal yang mungkin menjadi apa ya, produk produk di mana harapan orang tua itu bisa menulis, bisa membaca gitu kan. Maka kita sebagai guru PAUD kita harus tahu bagaimana menstimulasi kemampuan menulisnya anak gitu kan. Nah, untuk menstimulasi kemampuan menulisnya anak biasanya kita harus menggunakan alat-alat permainan yang bisa merangsang kemampuan anak untuk menulis. Untuk sampai tahap menulis yang perlu mahasiswa ketahui itu bahwa di saat menulis itu adalah stimulasi yang dilakukan. Stimulasi yang dilakukan itu dengan menggunakan APE pasir ya. APE pasir. APE pasir ini bisa digunakan untuk menulis, bisa menulis angka, bisa menulis huruf, mungkin anak-anak bisa untuk menggambar gitu ya. Ini adalah contohnya. Dan yang di tengah itu adalah serbuk dari kelapa gitu, serbuk kelapa yang bisa digunakan untuk anak-anak itu membuat bentuk mau menggambar rumah kah, mau menggambar pemandangan kah, atau mungkin mau menggambar hewan. Gitu. Dan yang terakhir itu menulis huruf secara langsung, mami, papi, buku, baju. Dan itu bisa menggunakan berbagai macam alat, bisa menggunakan papan tulis, bisa menggunakan buku, bisa menggunakan buku gambar, bisa menggunakan media-media lainnya yang bisa merangsang kemampuan anak untuk menulis. Nah, untuk kecerdasan linguistik verbal selanjutnya itu salah satunya kita menyuruh anak untuk melatih ya, untuk melatih kemampuan fine motor. Nah, ini biasanya guru itu menggunakan aktivitas-aktivitas yang bisa mengaktifkan jari jemari. Salah satunya itu dengan cara ada yang mewarnai, ada yang dengan cara meremas gitu ya. Dan di gambar ke tengah ini adalah kemampuan meremas, di mana meremas itu dibuat sampai menjadi ya bulat-bulat remasan dari kertas gitu, dan bulatan dari kertas itu ini bisa dibuat ini seperti pohon ya, pohon di mana ada daun-daunnya dari remasan kertas tadi gitu kan. Dan yang di sini di atas ibu ini adalah aktivitas anak untuk merobek. Merobek itu bisa menggunakan berbagai macam media, bisa menggunakan kertas, bisa menggunakan koran, bisa menggunakan apa namanya itu daun gitu kan. Jadi aktivitas agar apa ya jari jemari anak itu bisa terstimulasi. Ini adalah salah satu aktivitas yang bisa merangsang kemampuan linguistik verbal. Dan kemampuan linguistik verbal yang selanjutnya itu adalah kemampuan anak untuk berbicara maupun mendengar gitu kan. Nah, salah satu yang menjadi favorit di masyarakat itu menggunakan media buku. Dan juga dari hasil penelitian buku itu memberikan efek positif terhadap kemampuan menyimak anak maupun berbicara anak gitu ya. Nah, jadi di sini anak-anak bercerita sendiri ataupun bercerita dengan temannya itu merupakan tahapan anak menyimak sesuatu hal gitu ya. Jadi kalau seandainya dia berbicara sama temannya menggunakan buku gitu kan, atau dia berpura-pura main peran membacakan buku, oke, tidak apa-apa, itu sudah bagus, itu adalah sisi positifnya. Nah, terus guru menceritakan dengan anak-anaknya, guru menceritakan, anak-anak menyimak dan anak-anak merespon cerita guru itu juga aktivitas yang bagus untuk melatih
melatih kemampuan menyimak maupun mendengar anak gitu kan. Nah, ini adalah media buku. Terkadang anak itu suka buku yang banyak gambar, yang warnanya cerah gitu ya. Emang karena pada dasarnya warna-warna primer membuat anak itu semangat untuk membaca, untuk ingin tahu bahwa apa yang dia lihat, apa yang dia gambar itu menjadi aktivitas yang sangat menyenangkan. Nah, oke teman-teman, sekarang kita masuk ke proses diskusi ya. Tadi sudah Ibu paparkan beberapa media yang bisa merangsang kemampuan linguistik verbal anak. Terus juga tadi udah Ibu menceritakan juga bagaimana media itu bisa digunakan untuk merangsang kemampuan linguistik verbal anak gitu ya. Jadi tadi itu linguistik verbal pada dasarnya dibagi menjadi 4 ya. Ada kemampuan menyimak, ada kemampuan membaca, terus ada kemampuan untuk menulis maupun ada kemampuan untuk berbicara. Nah, saat ini Ibu akan kelompokkan teman-teman menjadi 6 kelompok, di mana nanti prosedurnya sudah Ibu rancang di rencana kerja kelompok, sudah Ibu buat dan sudah Ibu unggah juga di e-learning di pertemuan kelima. Silakan teman-teman download dan nanti akan Ibu bagi teman-teman menjadi 6 ya. Jadi mahasiswa Ibu ini Ibu akan kelompokkan menjadi 6. Jadi nanti yang pertama itu dikelompokkan menjadi APE yang berhubungan sama seni hewan dan manusia ya. Terus di sini nanti mahasiswa dikelompokkan menjadi kelompok kedua yaitu menjelaskan untuk membaca anak. Yang ketiga ini nanti mahasiswa dikelompokkan untuk menulis gitu ya, untuk mengikuti pola gitu kan. Yang kelompok keempat ini nanti mahasiswa dikelompokkan untuk membuat storytelling tentang kemampuan dari segi membaca anak gitu kan. Bisa menggunakan buku, bisa menggunakan media-media yang lainnya. Terus yang kelima itu nanti mahasiswa menggunakan media seperti boneka ya, boneka binatang, boneka seperti juga media-media berbunyi gitu ya, untuk melatih kemampuan menyimak anak, kemampuan bercerita anak. Begitupun yang media terakhir ini adalah kemampuan media untuk bermain peran, pakai masker kah, pakai media boneka, itu juga masuk ke sini. Dan proyek yang akan kita lakukan di 6 kelompok ini, masing-masing kelompok akan dikelompokkan dan akan mengidentifikasi 3 tahapan besar ya. Pertama itu mengeksplorasi, terus elaborasi, terus ada konfirmasi gitu ya. Kalau untuk eksplorasi nanti Ibu harapkan dari 6 topik yang tadi, setiap topik itu mahasiswa mengidentifikasi permainan linguistik verbal. Cara untuk mengidentifikasi itu adalah dari lingkungan yang pertama ya. Kalau seandainya lingkungan melihat di sekitar rumahnya, oh ada nih Bu untuk meningkatkan kemampuan linguistik verbal media APE-nya gitu kan. Oke, boleh itu menjadi bahan rujukan yang pertama. Terus mungkin ada identifikasi dari waktu kita magang gitu ya. Mungkin kemarin sudah magang 1, teman-teman bisa mengidentifikasi permainan linguistik verbal apa aja yang ada di lapangan. Terus identifikasi yang selanjutnya itu melalui jurnal. Nah, jurnal di sini di rancangan tugas mahasiswa itu Ibu utarakan setidaknya ada 10 ya, ada 10 jurnal. Jadi nanti jurnalnya bisa diambil dari jurnal nasional maupun jurnal internasional. Terus ada elaborasi. Nanti mahasiswa Ibu harapkan nih untuk menganalisis kasus permasalahan. Jadi dari identifikasi tadi kita merujuk ke ranah analisis kasus. Analisis kasusnya apa? Apakah di kasusnya ini terdapat anak usia 5-6 tahun mungkin belum bisa membaca atau 5-6 tahun tidak bisa menulis gitu kan. Bagaimana itu bisa menjadi permasalahan dan Ibu harapkan di sini menjadi kasus. Kasusnya diangkat. Kalau seandainya ada di koran atau mungkin ada di masyarakat bisa diambil potongan korannya atau mungkin bisa difoto anaknya gitu kan atau hasil kerja anaknya difoto sehingga dianalisis kasusnya apa. Nah, dari analisis tersebut, mahasiswa nih nantinya akan mencari solusi, akan mendesain alat permainan linguistiknya apa.
Jadi seandainya kemampuan anak-anak tadi belum bisa untuk menulis gitu ya, usia 5-6 tahun, maka solusinya apa? Solusinya adalah penggunaan API apa saja yang bisa menerapkannya. Nah, API apa saja tadi itu didesainlah menjadi produk yang bisa meningkatkan kemampuan linguistik verbal anak. Nah, sudah selesai tahap kedua ini, mahasiswa masuk ke dalam tahapan konfirmasi. Tahapan konfirmasi di sini masuk ke prosedur desain pembelajaran. Jadi pilihlah beberapa desain yang digunakan dari alat permainan tadi itu menjadi prosedur pelaksanaan alat permainan linguistik verbal anak. Jadi pilih beberapa alat yang bisa menjadi stimulasi untuk meningkatkan kemampuan linguistik verbal, setidaknya minimal satu gitu ya. Nah, minimal satu itu nanti usahakan mahasiswa itu runtun menjadi sesuatu hal yang produktif gitu. Jadi nanti di rancangan tugas sudah ibu buat gitu ya, sudah ibu arahkan, ada namanya kolom untuk pembuatan laporan. Nah, pembuatan laporan di dalamnya ada babnya ya, ada bab pendahuluan, ada bab isi maupun bab penutup. Nah, di pendahuluan nanti mahasiswa itu bisa mengidentifikasi beberapa permasalahan tadi, setidaknya minimal satu mahasiswa satu masalah gitu ya. Jadi kalau seandainya satu kelompok ada 5 orang, maka ada lima identifikasi masalah. Dan usahakan setiap mahasiswa itu nanti mencari solusi, mencari alternatif permasalahan yang diutarakan tadi gitu kan. Bisa dari jurnal, bisa dari media massa, mungkin bisa dari hasil penelitian orang terdahulu bisa dipakai gitu ya. Nah, sudah itu masuk ke dalam proses prosedur pembuatan alat permainan linguistik verbal. Jadi nanti setidaknya minimal ada buku lah ya, buku panduan setidaknya. Ada buku panduan, di mana buku panduan itu mahasiswa bisa merancang apa saja yang harus dibuat. Seandainya bisa, kalau mau meningkatkan kemampuan membaca, maka mahasiswa membuat buku tentang membaca. Jadi pilih satu topik dulu. Topiknya apa? Seandainya topiknya mau topik matahari gitu ya, topik matahari. Jadi ceritakan di situ bukunya, buku tentang matahari. Matahari terbit dari mana gitu kan, warnanya apa, terus fungsi matahari apa gitu ya, terus manfaat dan kegunaan matahari untuk perkembangan anak itu apa. Jadi desainlah buku nanti menjadi salah satu produk PE dalam pengembangan linguistik verbal ya. Kalaupun mahasiswa mau menggunakan APE seandainya APE apa nih? APE membaca gitu ya. Mahasiswa punya metode nih, Ibu, saya punya metode membaca. Seandainya ada metode kubaca. Seandainya metode kubaca itu menguraikan beberapa kata gitu kan tanpa harus dieja. Jadi seandainya baba, bubu, bebe gitu kan. Terus ada ada aktivitas untuk memindahkan ba di belakang bi di depan ba, seperti itu juga boleh gitu kan. Nah, kalaupun nanti mahasiswa juga mau menggunakan ini misalkan video gitu kan, video pembelajaran nih, videonya dibuat dulu, terus bisa jadi juga Google di internet mau pakai video apa, terus mahasiswa terus anak-anak disuruh untuk menceritakan kembali gitu ya, itu boleh. Nah, kalaupun anak-anak nantinya disuruh untuk mengungkapkan apa perasaan dia tentang video tersebut juga boleh gitu kan. Nah, kalaupun nanti mahasiswa mau menggunakan kemampuan menulis anak, menstimulasi kemampuan menulis anak, Bu, tadi di slide Ibu ada menggunakan media pasir, tapi ini saya mau menggunakan media ini, Bu, media tanah liat atau menggunakan media plastisin untuk membuat angka tersebut. Bisa juga menggunakan media batu-batuan gitu ya. Oke, boleh, tidak masalah. Jadi nanti diurutkan gitu ya, atau dibuat pola untuk A bagaimana caranya, untuk angka 1 itu gimana, terus angka 2 itu juga gimana
Jadi di sini menjadi penguatan. Jadi Ibu harapkan nanti setelah ada laporan, setelah ada apa ya prosedur pembuatan media APE-nya, nanti mahasiswa Ibu harapkan membuat apa ya PowerPoint untuk dipresentasikan. Dan PowerPoint itu nanti Ibu harapkan sudah selesai di sesi ke-6. Jadi pas sesi ke-6 nanti para mahasiswa itu udah menyiapkan PowerPoint, terus prosedur pembuatan alat permainan edukatifnya, sampai nanti mahasiswa juga diharapkan untuk merancang laporan yang bisa digunakan. Nah, jadi ingat di sini itu kegiatan yang akan kita lakukan kurang lebih di pertemuan ke-5 ini. Jadi Ibu harapkan nanti para mahasiswa memahami ya, pada dasarnya harapan Ibu untuk pertemuan ke-5 ini mahasiswa memahami banyak alat permainan edukatif yang bisa merangsang berbagai macam kecerdasan anak. Nah, harapan Ibu ini media yang kita rancang, media yang mahasiswa desain itu bisa meningkatkan kecerdasan linguistik verbal. Nah, perlu mahasiswa ketahui bahwa kecerdasan linguistik verbal itu ada 4 ya. Ada kemampuan menyimak, ada kemampuan berbicara, ada kemampuan membaca maupun kemampuan untuk menulis. Nah, jadi nanti ada beberapa tugas mandiri yang tentunya kalau tugas mandiri ini berarti menjadi tanggung jawab individu gitu ya. Jadi kalau seandainya satu kelompok tadi itu mengambil satu identifikasi permasalahan dan mencari solusinya, itu adalah masuk ke dalam tugas mandiri. Dan tugas terstruktur itu kita lihat aja nanti, jadi mahasiswa nanti di luar jam perkuliahan ada tugas terstruktur untuk mendesain prosedur alat permainan edukatif kecerdasan linguistik verbal ya. Terus juga mahasiswa membuat laporan dan membuat PowerPoint untuk dipaparkan di pertemuan ke-5 gitu ya. Nah, dan ini menjadi penguatan untuk kita semuanya bahwa nanti materi ya tentang alat kecerdasan linguistik edukatif ini bisa di-download di e-learning Unip dan bisa menjadi acuan untuk membuat tugas mandiri maupun tugas kelompoknya. Oke, terima kasih atas kehadiran mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan Ibu. Ibu apresiasi sekali gitu ya. Demikianlah perkuliahan kita pada hari ini gitu ya. Tapi sebelum menutup perkuliahan Ibu ada pantun. Nah, oke. 7 hari dalam seminggu tidak terasa lama. Mahasiswa tetap belajar dan berorganisasi selalu. Hari ini pertemuan ke-5, mahasiswa Unip tetap semangat dan berprestasi selalu. Oke, teman-teman, itu penjelasan Ibu di sesi ke-5. Kita ketemu kembali pada sesi selanjutnya ya dengan topik yang sudah ada dan kita sepakati di RPS di pertemuan pertama kemarin. Mohon maaf ada kesalahan nih dari Ibu. Kita tutup perkuliahan kita pada hari ini dengan mengucapkan doa penutup majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari Ibu mengucapkan mohon maaf bila ada kesalahan. Sesungguhnya ya setiap manusia tidak luput dari salah dan khilaf. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi terakhir itu adalah ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih kami kepada para panitia yang sudah memberikan waktunya, perhatiannya, terus motivasinya kepada kami para peserta pekerti sehingga kami sudah selesai melaksanakan proses pekerti dari tanggal 1 sampai tanggal 8 Oktober 2021. Begitupun para instruktur yang sangat profesional, yang sangat berwawasan tinggi dan memiliki motivasi yang kuat untuk memberikan motivasi kepada kami para peserta agar menjadi dosen yang profesional dan dosen yang bertanggung jawab menjalankan tugas
tugas-tugasnya dan tentunya menjadi dosen favorit untuk para mahasiswanya. Dan kami apresiasi sekali juga untuk teman-teman nih pekerti ketiga yang kompak selalu, yang selalu memberikan semangat, yang mungkin tidurnya itu sampai larut malam gitu ya, ada yang sampai jam setengah satu, ada yang sampai jam 12, dan jam paginya setengah 8 harus udah mengikuti pekerti lagi. Tapi alhamdulillah Allah berikan kesehatan, Allah berikan kelancaran sehingga semuanya bisa lulus. Untuk gelombang 3 alhamdulillah semuanya bisa lulus dengan nilai yang sangat membanggakan dan nilai yang bisa kita gunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kita bahwa pekerti kita lakukan dengan cara profesional. Oke, terima kasih kepada teman-teman semuanya, terima kasih kepada para tim, terima kasih kepada para instruktur yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengikuti pekerti gelombang 3 ini. Demikian dari saya, Melia Eka Daryati, Prodi S1 Pendidikan Guru PAUD Universitas Bengkulu. Salam sukses selalu, kompak selalu untuk kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.